Dan untuk memperbincangkan ledakan bom di Solo, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Prayitno Ramlan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga Bapak Hendardi dari Setara Institute. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, tapi suasana Indonesia lagi tidak cukup baik ya Pak ya. Baiklah pemirsa, kita akan berbincang. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah bahwa identitas dari pelaku sebenarnya sudah dikantongi ya Pak ya. Tapi belum mau untuk diungkapkan. Bagaimana tanggapan dari Bapak Prayitno sendiri? Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Untung Yoga, Brigjen dari Humas. Dia mengatakan bahwa pelaku ini sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan Betul. perlu identifikasi. Nah ini kita perlukan data karena secara hukum jangan sampai salah orang begitu. Betul. Akan tapi Presiden juga sudah mengumumkan bahwa kejadian di Solo itu berkait dengan di Cirebon ya? Cirebon. Ini jelas ada suatu informasi-informasi yang masuk ke Presiden dan demikian adanya. Jadi jaringan yang ada di Cirebon itu merupakan juga berkait dengan jaringan yang ada di Solo. Kita tahu dulu ada si Sigit Kurdowi. Sigit Kurdowi dulu dia punya jaringan bahkan sampai di Klaten, sampai di Delanggu, kemudian sampai di Semarang, sampai di Solo. Apakah ini terkait juga dengan penembakan aparat polisi di BCA di Palu beberapa waktu lalu Pak? Kelihatannya ini mereka itu masih ada kaitan. Jadi jamaah Ansarut Tauhid dulu pelakunya, itu kan bekas jamaah Islamiyah di situ. Akan tapi ini satu yang khas sekali di Solo yang sangat perlu diperhatikan karena itu kejadiannya adalah si pelaku ini melakukan tindakan serangan bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Kalau seseorang melakukan bom bunuh diri itu mesti ada suatu alasan yang sangat kuat sekali dan dan ada suatu fanatisme di situ, ada suatu rekrutmen di situ, ada suatu modal kepercayaan dia bahwa itu matinya suatu hal yang benar. Ya, dia menurut dia masih benar, tapi belum tentu benar juga kan. Dan tidak benar kalau menurut saya tidak benar. Iya betul. Dan Pak Hendardi, apakah bisa dikatakan ini dari foto yang beredar di internet ini bisa dikatakan bahwa fotonya ini bisa dibilang mirip dengan Ahmad Yosepa atau alias Hayat atau alias Ahmad Abu Daud dan Raharjo. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Hendardi? Waduh, kalau soal foto saya nggak begitu ngerti, lebih cocok ke Pak Prayitno. Saya bukan penyidik atau apapun. Oke, baik Pak Hendardi. Tapi kalau kita bisa kaitkan di sini bahwa seperti yang Pak Prayitno katakan bahwa ini ada motivasi ataupun bisa dibilang brainwash terhadap para pelaku pengantin ini, bagaimana menurut tanggapan Pak? Iya, saya kira begini, terlepas dari apresiasi kita pada aparat hukum ya, termasuk BNPT, kepolisian dan ini di dalam memberantas terorisme, namun juga kita karena saya di luar itu, saya juga harus bersikap kritis untuk melihat dan mengapresiasi itu juga dengan pertanyaan bahwa ini dengan setelah lebih dari satu dekade ya, hampir atau satu dekade ini terjadi teror termasuk dalam bentuk bom, ini justru kok terorisme ini mengalami reproduksi dan melahirkan aktor-aktor baru. Nah, ya, dan juga jejaring baru dan target-target baru terutama setelah Nurdin M. Top atau kemudian sebelumnya beberapa tokohnya ini muncul baru dengan target-target baru, modelnya juga baru. Sekarang kan seperti bom bunuh diri yang dilakukan di Polsek Cirebon atau kemudian sekarang di gereja ini ya. Jadi saya kira ini harus menjadi semacam satu pertanyaan titik berangkat untuk kita mengaudit, mengevaluasi kembali ya kinerja ini dan terus memperbaiki diri dalam hal ini. Karena pada dasarnya kan prestasi otentik dalam penanggulangan terorisme ini adalah mengikis akar dari soal terorisme itu sendiri. Nah, kalau kemudian muncul ada reproduksi, muncul jejaring baru atau orang-orang aktor-aktor baru dan sebagainya, ini sekalipun kita mesti mengatakan bahwa memang ciri khas di
Indonesia ini di dalam soal terorisme itu kan juga agak berbeda dengan di dunia internasional atau di bagian wilayah lain Indonesia, bahwa ini banyak dipicu oleh bukan saja faktor-faktor ideologi tetapi juga seringkali juga soal tarik-menarik kepentingan elit, ya. Betul, Jadi itu yang juga seringkali merepotkan saya kira untuk Nah, ini menarik sekali nih tadi yang Bapak sebutkan ada kepentingan elit, tapi akan kita tuntaskan lagi di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan melanjutkan perbincangan hangat ini dengan Bapak Praitno dan juga Hendardi, dan kita akan kupas apakah kepentingan-kepentingan elit ini, siapakah aktor-aktor di belakangnya. Jangan kemana-mana, Kilas Indonesia segera kembali. Sebelum saya kembali ke Pak Hendardi, saya akan tanyakan dulu. Tadi Pak Hendardi sempat katakan bahwa ini elit-elit politik. Tapi yang ingin saya tanyakan sebelum pertanyaan itu, apakah ini ada kaitannya dengan dunia internasional, Pak? Apakah ini ada kaitannya bahwa teroris ini keterkaitan dengan internasional atau hanya dalam skup nasional saja? Begini dia, suatu kegiatan atau tindakan terorisme itu tidak terlepas dengan kaitan internasional. Kenapa? Karena terorisme itu harus dilihat dari ilmu intelligence. Terorisme itu merupakan ilmu kecabangan dari intelligent conditioning. Karena itu melihatnya harus dari dunia internasional. Pengaruh fanatisme dan terorisme di Indonesia itu meledak sejak tahun 2002, kejadian di Bali. Betul. 2002 sampai 2009 itu kelihatan bahwa serangan bom bunuh diri itu ditujukan kepada Amerika dan sekutunya. Sejak 2009 ke sini mulai bergeser. Serangan tidak kepada Amerika tapi kepada publik dan kepada simbol-simbol nasional, simbol negara. Presiden jadi sasaran. Sekarang publik, ada gereja, ada masjid, itu artinya apa? Mereka itu merasa dirinya sebagai instrumen penghukuman. Jadi si teroris ini dia menganut satu mazhab atau aliran itu dari Al-Qaeda sana. Jadi Osama bin Laden itu mengatakan, kamu kalau ikut Amerika, kamu akan menyembah berhala. Kamu harus melaksanakan syariat Islam. Itu fatwanya dia. Dan di sini orang-orang fanatis menerjemahkannya sederhana. Artinya kalau kamu bunuh orang kafir seperti itu, nah ini bisa masuk surga. Nah ini terjadilah pengantin-pengantin seperti itu. Jadi sejak 2009 sampai 2011 ini kita melihat mereka mulai menyerang publik. Betul sekali. Ada 3 yang diserang. Yang pertama dia menyerang polisi, yang kedua dia menyerang masjid, yang ketiga menyerang gereja, artinya tempat ibadah. Sekarang terorisme itu tidak bisa dilepaskan. Terorisme, kerusuhan, dan perampokan. Kita melihat beberapa sejarah perampokan berkait dengan terorisme. Nah, di Indonesia itu ada sebetulnya dua gerakan akhir-akhir ini. Yang pertama terorisme yang dari Jamaah Islamiyah, kemudian Jamaah Ansarut Tauhid. Yang kedua ada kemarin terorisme yang bom buku. Bom buku ini sekarang nggak jelas. Nah ini mereka akan mendelegitimasi pemerintah karena sasaran daripada terorisme itu merusak sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial daripada suatu negara untuk dirubah. Mereka mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah kalau tadi Pak Praitno bilang penyelesaiannya tidak jelas, apakah artinya bisa dikatakan bahwa kinerja dari aparat-aparat untuk menuntaskan kasus ini dianggap tidak becus gitu Pak? Oh bukan begitu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya sejak tahun 2002 sampai 2011 ini, kita lihat tokoh-tokoh yang sangat berbahaya. Kita lihat bom-bom besar itu terjadi 2002, 2003, 2004, 2005, sampai 2009. Itu tokoh-tokohnya sudah dieliminasi, sudah dinetralisir sama Densus, sama aparat keamanan. Kemudian sekarang ada BNPT. BNPT itu bertugas untuk bagaimana dia deradikalisasi. Bagi orang yang sudah terkontaminasi nih. Jadi kalau dibilang ada orang bilang kecolongan, ada orang enggak juga. Kenapa? Kebobolan. Enggak, kebobolan enggak juga sebetulnya. Kenapa?
dalam sebuah perang ini kan betul perang nih. Betul, terorisme perang menyerang Sipil. kepada publik, menyerang kepada aparat. Inisiatif berada di penyerang. Dalam ilmu militer saja, kalau yang nyerang 1 batalion, yang bertahan harus 3 batalion. Bisa bayangkan 1-3. Artinya kita harus betul-betul 3 kali lipat kekuatan. Yang kedua, sejak peristiwa di Jalin Jantu, itu ada kelompok Mujahidin Indonesia itu menyatakan bahwa sel-sel terorisme itu boleh melakukan serangan individual. Artinya ini sel-sel yang ada sekarang itu secara di Cirebon, kemudian itu sel-sel yang berdiri sendiri, walaupun mereka berkait. Betul. Tapi jaringannya itu sebetulnya sangat luas sekali. Sangat luas dan sederhana sebetulnya mereka. Dan mereka melakukan serangan-serangan seperti ini gitu. Oke. Kalau tadi bisa dikatakan itu banyak sekali ya sel-sel, bisa dibilang organisasi kita lihat. Nah, tapi kalau tadi Pak Hendar dikatakan ada sandiwara elit-elit politik, itu bagaimana tuh Pak? Bukan begitu, bahwa ada keterkaitan mungkin? Ya, kalau di Indonesia saya katakan bahwa punya ciri khas sendiri karena itu tidak melulu dipicu oleh faktor-faktor ideologi, tetapi juga oleh persoalan-persoalan domestik, yaitu tarik-menarik kepentingan elit. Dan itu saya kira biasa saja di dalam teori konspiratif, tidak selalu salah hal semacam itu ya. Ada di dalam itu selalu ada di dalam setiap praktek penyelenggaraan negara. Ya, namun itu bisa saja orang melihat bahwa ini untuk mengalihkan isu atau apa segala macam, bisa saja orang boleh aja berpikir sah-sah aja. Itu ada di dalam ini. Apakah tapi ada betul saya kira, Pak maksudnya itu pengalihan saya isu? nggak tahu, itu tugas saya kira tugas aparat hukum untuk juga membongkar itu ya, dan tugas pengawasan dari publik juga terhadap itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa penyebab daripada berbagai aksi kekerasan ini tidak saja sekedar itu gitu, tentu saja ya, yang soal yang sifatnya konspiratif atau kepentingan tadi, tetapi juga yang radikalisme ya, radikalisme. Saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa melihat sekedar di hulu ya, di hilir ya, tapi juga harus lihat di hulunya bahwa ada penanganan yang kita apresiasi terhadap ini, tetapi ingat bahwa banyak problem-problem di Indonesia ini, problem kekerasan ya atas nama agama atau yang dibiarkan tidak ditangani secara tuntas ya. Berbagai kekerasan terhadap terhadap rumah ibadah, terhadap tempat hiburan, atau terhadap yang kemudian tidak diproses hukum secara baik. Nah, saya ingin katakan bahwa tesis saya terorisme adalah puncak daripada intoleransi, sikap-sikap intoleransi ya, dan intoleransi adalah titik awal menuju terorisme. Jadi kalau artinya dalam skop nasional itu Pak. Iya, kalau di awalnya tidak ditangani juga akhirnya kita seperti pemadam kebakaran, ada setiap ini ya, itu juga problem di kita yang saya kira kritik saya yang harus diselesaikan di dalam konteks ini, bahwa problem radikalisasi ini, radikalisme ini mesti diselesaikan di dalam konteks yang demikian. Yang kedua juga ketidakadilan, tentu saja ekonomi politik itu akan punya pengaruh bagi munculnya hal-hal begini. Yang ketiga saya kira ya ketidakberdayaan negara memang. Artinya dalam hal ini BIN mungkin